Hello everyone, good morning. See you again with me, Safira Jufri. So today we are going to talk about a simple 16 verb tenses technique. I hope in the end of my presentations you are able to understand the time and verb tenses and you know how to make the 16 verb tenses names and you can form the 16 verb tenses. You know how to differentiate the 16 tenses and you are able to put the correct verb in the context of verb tenses. And last, you know the differences among the verb tenses. So everyone, today we are going to talk mainly three parts. The first one is the time used mainly in verb tenses, and the second one is the naming rules. So where will we get those names? Where we get the verb tenses names? We will learn in the second part. And the last is the formula. We will learn how to form the formula for each names of the previous part. Okay, let's start from the time. As you know, there are three times in English. The first one is present, the second is the past, and the last is the future. So in Indonesian, present is sekarang, past is lampau, and future is akan datang. So I think this is quite clear. Ini udah jelas kalau misalkan waktu itu udah ada 3 jenis dalam bahasa Inggris. Ada present, ada past, ada future. Present untuk segala sesuatu yang terjadi saat ini. Bisa sedang dilakukan, bisa saja itu merupakan kebiasaan, bisa saja itu merupakan kebenaran yang tidak akan berubah. Atau sesuatu yang dikerjakan pada saat ini. Misalkan berdasarkan jadwal-jadwal tertentu. Itu bisa masuk ke present. Nah, time signalnya untuk present itu ada banyak sekali. Salah satunya ada right now, at the moment, today, always, usually. Nah, always, usually ini biasanya mengindikasikan kebiasaan atau habit. Nah, bagaimana dengan past? Past itu apapun yang terjadi pada waktu lampau. Nah, 1 detik lalu bisa nggak dibilang lampau? Bisa, karena waktunya sudah mengindikasikan a second ago. Artinya, itu sudah lampau. Apapun yang mengindikasikan sesuatu waktunya sudah lampau atau sudah dikerjakan bisa masuk ke past, gitu ya. Ciri-cirinya apa? Kita lihat waktunya atau time signalnya. Nah, kalau past itu biasanya time signalnya ada kata ago, misalkan 1 minute ago, 5 minutes ago, a week ago, a month ago, a year ago, dan seterusnya. Dan juga bisa ada kata lastnya, last year, last month, last week, dan seterusnya. Bisa juga pakai kata yesterday, dan seterusnya. Masih banyak banget time signalnya. Anda sudah saya kasih attachment, jadi Anda tinggal baca attachmentnya itu aja untuk time signalnya. Nah, untuk future, karena masih akan terjadi, maka otomatis waktunya biasanya pakai kata next month, next week, next year. Itu pasti future. Atau tomorrow, atau by the end of this month, yang artinya di akhir bulan ini, atau by the end of this week, yang artinya di akhir minggu ini. Kalau akhir minggu berarti belum kita laksanakan, masih beberapa hari lagi menuju akhir minggu, misalkan seperti itu. So the second part, the naming rules. Nah, the naming rules ini kita bicarain gimana sih caranya ngenamain verb tenses yang sederhana. Nah, sebenarnya kita tidak perlu menghafalkan satu persatu nama tensesnya. Seperti yang kita ketahui ya, ada 16 jenis tenses. Sebenarnya kita bisa ngakalin namanya itu dengan ngikuti aturan ini. Nah, aturannya yang pertama apa? The time must be mentioned clearly. It must be placed in the beginning. Jadi waktu itu ada 3, masih ingat ya? Ada apa? Present, past, dan future. Nah, kata present, past, dan future ini akan selalu ada di depan. Akan selalu ada di permulaan dari setiap nama tensesnya. Ya, tidak akan pernah berubah. Mereka 3 waktu ini present, past, future pasti ada di depan. Nah, aturan yang kedua, follow the order of the verb tenses names to combine. Nah, jadi untuk menamainya Anda harus mengikuti aturan ini. Yang pertama itu adalah present, yang kedua adalah past, yang ketiga itu adalah future, yang keempat adalah perfect, yang kelima adalah continuous. Jadi, kalau kita namain harus ngikuti urutan ini. 1 present, 2 past, 3 future, 4 perfect, 5 continuous. Jangan dibolak-balik ya.
Misalkan nomor 3 dulu di depan, nomor 4 setelahnya, baru nomor 1, nggak boleh. Aturannya urutannya harus ini, 1, 2, 3, 4, 5, harus urut. Nah, yang ketiga, present, past, and future can stand alone, but continuous and perfect cannot. They should be attached to the time. Maksudnya bagaimana? Nah, kalau di sini kan ada 5 kata nih, ada present, past, future, perfect, continuous. Nah, kalau Anda bikin tenses, kata nomor 1, 2, 3 itu dia bisa berdiri sendiri. Contohnya apa? Simple past tense, simple present tense, simple future tense. Karena dalam simple tense itu ada 3 jenis, ya 3 waktu ini. Simple present, simple past, sama simple future. Nah, bagaimana dengan perfect dan continuous? Perfect dan continuous tidak akan pernah bisa berdiri sendiri tensesnya. Dia akan selalu butuh pada waktu. Butuh pada present, butuh pada past, butuh pada future. Ingat-ingat ya, tidak mungkin ada yang berdiri sendiri nomor 4 dan 5. Tapi nomor 1, 2, 3 dia bisa berdiri sendiri. Nah, aturan nomor 4, present cannot be combined with past and future, but past and future can stand together. Nah, ini aturan yang nomor 4 sudah jelas ya. Nah, kalau present itu nggak akan pernah bisa kita gabung dengan past sama future. Jadi intinya kalau Anda mau ngingat-ngingat, present tidak akan pernah bisa bergabung dengan past dan future. Namun, past dan future bisa bersama-sama. Jadi present ini tidak akan bisa berbarengan dengan waktu lainnya. Tapi, past dan future bisa bersama-sama. Itu aturan yang nomor 4. Kalau mau ngingat-ngingat untuk lebih mudahnya, Anda bisa mengibaratkan seperti ini. Apa yang aku lakukan saat ini tidak tergantung pada masa laluku atau mungkin masa depanku. Namun, masa laluku menentukan masa depanku. Gitu ya. Jadi intinya kalau mau nginget-nginget, present itu tidak berhubungan dengan past dan future, tapi past ada hubungannya dengan future, dalam artian bisa digabung. Kalau dalam bahasa Indonesianya tadi Miss Vira ibaratkan, apa yang aku kerjakan sekarang tidak tergantung pada masa laluku atau masa depanku. Tapi masa laluku selalu menentukan masa depanku. Gitu ya. Meskipun kenyataannya nggak mesti seperti itu ya. Oke, continue. Kita lanjutin ke nomor 5. Make the verb tense names with minimum 1 word and maximum 4 combined words. Jadi kalau kita mau buat namanya verb tensesnya, minimal itu terdiri dari 1 kata saja. Misalkan tadi yang Miss Vira contohkan nomor 1, 2, 3 kan bisa berdiri sendiri. Itu berarti kan hanya ada 1 kata kunci. Yang Miss Vira maksudkan ini kan ada 5 kata kunci di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Present, past, future, perfect, continuous. Itu adalah kata kunci kita. Nah, membuat tenses itu minimal terdiri dari 1 keyword, 1 kata kunci. Misalkan simple present tense, simple past tense, simple future tense. Nah, dan maksimal itu ada 4 kata yang dikombinasikan. Contohnya apa? Past, future, perfect, continuous, tense gitu ya. The rules number 6, put tense in the end of the name. Jadi kita menggabungkan beberapa nama pun, kita harus menambahkan kata tense ya, kata tense. Jadi simple present tense, simple past tense, simple future tense, present perfect continuous tense gitu ya. Jadi harus ditambahi tense di akhirnya. Oke, the naming rules. Miss Vira jelasin satu persatu. Yang pertama, the time must be mentioned clearly, it must be placed in the beginning. Nah, ini sudah ada contohnya ya. Present continuous tense, presentnya ada di depan. Past perfect tense, pastnya ada di depan. Ini aturan yang pertama. Karena kalau mengikuti aturannya sebenarnya nggak masalah. Present, past, dan future pasti ada di depan. Follow the order of the verb tenses names to combine. Ini Miss Vira udah jelasin tadi, ini urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kayak gini, present, continuous, perfect tense, boleh nggak sih? Present nomor 1, continuous nomor 5, perfect nomor 4, nggak urut. Future past perfect, future nomor 3, past itu nomor 2, perfect nomor 4, nggak urut. Otomatis salah. Yang betul gimana? Present perfect continuous dan past future perfect tense ya. Aturan yang selanjutnya, present past and future can stand alone but continuous and perfect cannot. Nah, ini. Continuous tense boleh nggak? Nggak boleh. Perfect tense boleh nggak? Nggak boleh, karena nggak boleh berdiri sendiri. Nah, kalau dia
intinya continuous dan perfect ini tidak akan pernah bisa berdiri sendiri. Dia selalu ditemani oleh waktu. Ingat, selalu ditemani oleh waktu. Berarti di sebelumnya harus ada kata present, past, atau future. Nah, yang benar seperti ini. Present continuous tense, past perfect tense, atau simple present tense. Gitu ya. Nah, seperti yang Anda ketahui, Miss Wira udah singgung sebelumnya, kalau dalam bahasa Inggris itu ada 3 simple tenses. Maksudnya 3 simple tenses apa? 3 tenses yang paling basic atau 3 tenses yang paling sederhana. Apa aja itu? Yang berhubungan dengan waktu, present, past, dan future. Caranya bagaimana membuat tensesnya? Kita tinggal nambahin kata simple aja, karena dia adalah tenses yang paling sederhana. Menjadi apa? Simple present tense, simple past tense, dan simple future tense. Okay, here we go. Next, present can be combined with past and future, but past and future can stand together. Nah, ini ya. Present future perfect tense, present past perfect tense. Salah. Present nggak pernah bisa bareng sama future. Present juga nggak pernah bisa bareng sama past. Diingat-ingat loh ya. Ini ya. Present dan future nggak boleh bareng. Present dan past nggak boleh bareng. Yang benar gimana? Nah, ini dia yang benar. Past bisa bareng sama future menjadi past future perfect atau past perfect saja ya. Oke, aturan selanjutnya, membuat tenses itu minimal 1 kata dan maksimal 4 kata, 4 kata kunci ya. Ini yang Miss Wira maksudkan dengan 1 kata kunci. Simple present tense hanya ada 1 kata kunci. Simple present tense 1 kata kunci atau 4 kata kunci. Past, future, perfect, continuous tense ya. 4 keywords. Put tense in the end of names. Ini udah jelas ya. Present perfect tense, future perfect continuous tense. I think this is quite easy. So we go to the third part or the last part, the formula or how we form the part of each tenses. So here we start. Before we start the grammatical form of each verb tense, Anda harus mengingat-ingat lagi pelajaran yang sebelum-sebelumnya. Bentuk pertamanya is MR. Bentuk pertamanya to be adalah is MR, diingat-ingat ya. Bentuk keduanya adalah was were. Bentuk ketiganya to be adalah been. Setelah model to be yang muncul adalah be, diingat-ingat. Nah, model bentuk pertama adalah will. Model bentuk kedua adalah would. Bentuk ketiga tetap would. Have has, bentuk pertamanya tetap have has. Bentuk keduanya had, bentuk ketiganya had. Setelah model atau setelah will, dia yang muncul have, bukan has atau had. Diingat-ingat. Nah, mari kita ke aturan membuat rumus dari setiap tensesnya bagaimana. Nah, ini yang harus Anda ingat-ingat. Ini namanya basic formula atau formula dasar atau rumus dasarnya. Anda cukup mengingat 5 rumus dasar ini saja. Anda tidak perlu mengingat 16 tenses itu, nggak perlu. Yang paling penting Anda mengingat 5 rumus dasar ini saja. Nah, apa rumus dasarnya? Kalau ada kata present, berarti rumus dasar yang Anda harus pakai adalah verb 1. Kalau ada kata past, rumus dasarnya adalah verb 2. Kalau ada kata future, rumus dasarnya adalah will plus verb 1. Kalau ada kata perfect, rumus dasarnya adalah have plus verb 3. Kalau ada kata continuous, continuous ini sama dengan progresif ya. Jadi kalau misalkan ada kata present continuous tense itu sama dengan present progressive tense, sama saja, tidak ada perbedaan. Nah, kalau continuous itu rumus dasarnya adalah to be dan verb ing. 5 rumus ini yang harus Anda ingat-ingat. Dan aturannya, pertama present, kedua past, ketiga future, keempat perfect, kelima continuous untuk menggabungkan. Itu ya, diingat-ingat. Nah, verb use. Nah, kita kira-kira Miss loh, kalau di-combine Miss, present perfect continuous, ini kan ada 3 jenis verb Miss, ada verb 1, ada verb 3, ada verb ing. Terus verbnya yang kita pakai yang mana? Nah, untuk setiap rumus yang kita pakai adalah rumus yang paling akhir. Jadi kalau misalkan present perfect continuous, yang paling terakhir adalah continuous, maka verb yang kita pakai pasti verb ing, gitu ya. Nah, ini warn. Ada warning, ada sedikit peringatan. There are some more ways to decide some tenses. For example, future tense can use will plus verb 1, to be going to plus verb 1, shall plus verb 1. But we use the basic formula because we learn the basic one. Maksudnya bagaimana? Sebenarnya banyak cara sih, misalkan future tense.
Miss, future tense itu rumusnya nggak cuma will plus verb one, Miss. Future tense itu juga bisa pakai to be, going to plus verb one. Juga bisa pakai shall plus verb one. Diingat ya, kita di sini belajar basicnya dan kita belajar membuat namanya yang sederhana. Jadi kita nggak bikin yang dengan rules yang sebegitu kompleksnya. Karena apa? 16 tenses ini, Miss Wira mau nunjukin kalau 16 tenses ini sebenarnya mudah. Nah, kalau semakin dalam deep discussionsnya bisa kita bahas satu persatu nanti. Yang paling penting Anda tahu dulu, oh kalau aku mau ngomong yang akan datang pakai future, itu berarti aku harus seperti apa, gitu ya. Jadi kita nggak bahas detailnya, cuma Miss Vira ajarin gimana kamu bikin rumus 16 tenses ini dengan mudah tanpa mikir Anda harus ngafalin 16 tenses. Udah, itu aja. Oke, sample formula. Miss Vira kasih contoh bagaimana cara membuat tensesnya. Yang pertama, ini yang paling sederhana, ada simple present tense sama simple past tense. Nah, Anda lihat masih ingat ya rumus di yang sebelumnya. Kalau perlu Anda catat dulu rumus yang sebelumnya baru ke slide ini. Present itu masih ingat? Basic rulesnya, rumusnya apa? Verb one kan? Nah, kalau simple present tense kita tinggal nambahin subjek sama objek. Berarti rumusnya apa simple present tense? Subjek, verb one, objek. Selesai. Rumus yang kedua, past. Masih ingat tadi rumusnya di sebelumnya? Kalau past itu pakai verb 2. Nah, sekarang kalau simple past tense, kita langsung aja tambahin subjek sama objek. Menjadi subjek, verb 2, objek. Selesai. Nah, itu ya. Contoh yang ketiga, nah ini udah mulai kombinasi yang banyak. Ini ada kombinasi berapa kata ini? Past, future, perfect, continuous. Kombinasi 4 kata. Past, future, perfect, continuous tense. Nah, mari kita coba bagaimana sih caranya bikin rumus past, future, perfect, continuous tense dengan mudah sekali. Pertama, kita harus tahu keywordnya. Past pakai verb 2, future pakai will verb 1, perfect pakai have plus verb 3, continuous itu to be sama verb ing. Lemis, cara bikin rumusnya gimana? Gampang. Anggap aja saling mempengaruhi matematika. Nah, bentuk duanya will apa? Masih ingat nggak tadi di awal? Bentuk duanya will apa? Would. Setelah itu, kita gabungkan sebelahnya lagi. Bentuk satunya have apa? Have, tetap ya. Setelah itu kita gabungin lagi sebelahnya. Bentuk ketiganya to be apa? Been. Lalu lanjut kita turunin verbnya tuh yang paling belakang. Nah, rumusnya gimana, Miss? Tinggal tambahin aja subjek di depan, objek di belakang, selesai deh. Jadi rumusnya bagaimana? Subjek would have been, verb ing, objek untuk past, future, perfect, continuous tense. Gitu ya. Gampang ya. Jadi intinya Anda tulis dulu rumus dasarnya, lalu bagian yang terdekat mempengaruhi bagian yang depan. Nah, nih, verb 2 langsung mempengaruhi will. Nah, verb 1-nya langsung mempengaruhi have-nya. Verb 3-nya langsung mempengaruhi to be-nya. Gitu ya. Langsung kita bacanya gimana, Miss? Bacanya gampang aja. Bentuk keduanya will apa? Bentuk kesatunya have apa, bentuk ketiganya to be apa. Nah, verb yang terakhir langsung turun. Nah, more samples. Nah, contoh yang lain. Future perfect tense. Ini ada 2 keywords, ada future dan perfect. Nah, future rumusnya apa tadi? Will plus verb 1. Perfect itu have plus verb 3. Nah, rumusnya sama. Kalau di depan itu tadi ada satu kata, kita langsung ngaruhi ke depannya. Nah, kalau 2 kata gini, gimana, Miss? Yang paling depan kita turunin dulu. Karena kalau satu seperti ini tidak boleh mempengaruhi sebelahnya ya. Harus beda klaster. Nah, kalau beda klaster bisa saling mempengaruhi. Nah, kalau dua kata ini dalam satu ini, Miss, bisa saling mempengaruhi? Nggak bisa. Berarti yang satu harus turun. Nah, satu turun jadi apa? Maaf ya, ini bukan will, tapi bukan would, tapi ini will ya. Maaf ya, ini salah edit ya. Harusnya future ini turun jadi will. Nah, ini will, ingat-ingat ini will. Bentuk pertama, bentuk kesatunya have apa? Have. Kalau would ini otomatis di sini harus ada kata past ya, past future baru pakai would. Kalau future saja berarti will yang turun ini, bukan would ya, salah ketik. Nah, yang terakhir verbnya kita turunin aja jadi verb 3. Rumusnya berarti kita tinggal nambahin subjek dan kita tinggal nambahin objek. Nah, ini bukan rumus dari future perfect ya, tapi ini adalah rumus dari past future perfect tense. Ini ya, ini past future, bukan
Ini Miss Vira kurang ketiknya. Past future yang betul ya. Kalau future dia langsung will-nya turun, verb 1-nya have, verb 3-nya terus turun. Berarti future perfect tense harusnya rumusnya subject, will, have, verb 3 gitu ya. Ini salah ketik aja. Nah, bagaimana dengan present continuous tense? Kata rumus dasarnya kita tulis dulu. Present verb 1, continuous to be verb ing. Nah, bentuk pertamanya to be apa? Is, am, are. Verb ing-nya kita turunin. Maka rumusnya kita tinggal nambahin subjek sama objek. Menjadi subjek is, am, are, verb ing, of, object. Gitu ya. Nah, Miss Vira mau mengingatin kalian nih. There are no secrets for success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. Nah, jadi Anda sebenarnya jangan menyerah. Nggak ada rahasia untuk orang jadi sukses. Sukses itu adalah hasil dari Anda menyiapkan sesuatu, Anda bekerja keras, dan Anda belajar dari kegagalan. Jadi kalau Anda masih gagal, belajar terus sampai bisa. Jangan menyerah. Okay, what you need to do? The first, ask every difficulty in our forum. Jadi jangan lupa ya, tanya apapun kesulitan Anda di forum kita. Do all assignment in e-learning. Kerjakan semua tugas di e-learning. Don't give up. Jangan nyerah. Susah coba lagi sampai Anda bisa. And the most important thing, don't forget to sign the attendance list. Jangan lupa absen ya. Okay, that's it for today. Thank you very much everyone. If you have any question, you can mail me. See you again in the next occasion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning.